Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Chat di 0816658779 ya. Bagi yang mau tanya-tanya silahkan seputar masalah budidaya ikan gabus ya. Masalah pembibitan, pembesaran, pemasaran, kemudian pengolahan ya. Bagi yang mau tanya-tanya langsung chat saja di 0816658779 ya. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Maknun yang ada di Gerobokan ya. Assalamualaikum Pak Suwandi, nama saya Maknun dari Godong, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Saya mau tanya tentang kuota kemitraan Pak, pembenihan ikan gabus apa masih ada? Terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk saat ini kemitraan pembenihan itu sudah tidak ada lagi, sudah tutup ya. Untuk di bulan September, Oktober sudah selesai. Nanti nunggu info berikutnya Pak ya. Jadi kalau nanti ada kita pasti akan infokan di media sosial ya tentang kemitraan ini. Oke, berikutnya salam sukses Pak. Saya Mas Meo dari Karanganyar, Surakarta. Sudah memelihara gabus sekarang sudah jalan 4 bulan. Dan alhamdulillah sudah besar-besar. Ada 2 kategori ikan dengan pakan pelet dan dengan pakan daging, usus, maggot, dan cacing. Yang jadi perhatian saya pada ikan toman, soalnya saya juga budidaya ikan gabus hias jenis Kana asiatica. Ikan toman kalau dijual ke Bapak Suwandi itu untuk induk atau untuk diambil albuminnya? Mohon dijawab Pak, di YouTube boleh? Ya, saya tiap malam selalu nyimak channel panjenengan, matur suwun. Kalau untuk ikan gabus toman sendiri memang kita tidak gunakan untuk pengolahan ekstrak maupun diolah menjadi minyak albumin. Jadi kalau toman kita masih jual untuk pasar konsumsi saja ya. Jadi belum masuk ke arah pengolahan. Yang kita olah adalah ikan jenis yang Kana striata. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Sandi ya. Sandi ini yang ada di Jakarta. Salam sukses Pak Suwandi. Saya mau tanya, dalam bisnis ikan gabus adakah bentuk-bentuk mafia penipuan dari bibit, konsumsi ataupun jenis yang lain tentang ikan gabus Pak? Pak Suwandi kan sudah lama menekuni ikan gabus, mungkin tahu informasi-informasi tentang penipuan-penipuan masalah ikan gabus ya, agar kami bagi yang pemula ini hati-hati dalam membeli bibit, induk, dan lain sebagainya, agar kami tidak tertipu. Mungkin Pak Suwandi bisa sharing-sharing tentang masalah penipuan yang pernah ada di dunia ikan gabus Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Wah, kalau bicara masalah penipuan-penipuan yang berkedok di dunia masalah ikan gabus itu memang cukup banyak yang modusnya. Jadi modus penipuan ikan gabus itu banyak sekali yang pernah saya alami, dan memang selama hampir 16 tahun itu cukup banyak sekali kasus-kasus penipuan di ikan gabus ini yang memang kita harus hati-hati ya, terutama bagi teman-teman yang belanja online ya. Belanja online kita juga harus hati-hati karena tidak jarang teman-teman berakhir pada kerugian yang cukup besar karena udah transfer uang, kadang ikannya tidak dikirim dan lain sebagainya. Nah, sedikit saya kasih gambaran, saya pernah mengalami hal-hal yang memang menjadikan pelajaran juga buat saya, terutama dalam bertransaksi ikan ya. Terutama bagi orang-orang yang memang belum kita kenal ya, cuma online saja, dia pasang foto, pasang nomor HP, pasang alamat. Nah, itu pernah beberapa kali saya memang tertipu ya oleh oknum-oknum yang memang kalau menurut saya kurang baik lah ya, karena mereka mencari rezeki dengan cara yang tidak baik. Ya, saya cerita beberapa kasus yang memang pernah saya alami ya di masalah-masalah penipuan di ikan gabus. Pernah suatu ketika ada orang pesan bibit ya, orang pesan bibit itu sama saya 10.000 ekor. Pesan bibit 10.000 ekor itu di wilayah Jawa Tengah juga ya. Jadi 10.000 ekor itu dikirim ke wilayah Jawa Tengah.
alamatnya ada, ya, alamatnya ada, kemudian tempatnya ada, kolamnya ada, ya, dan di situ juga ada orangnya. Ya. Nah, suatu ketika saya mengirim bibit dengan komunikasi karena dekat dengan tempat saya kan cuma daerah Jawa Tengah Barat sana ya, arah barat dari tempat saya. Minta dikirim 10.000 ekor. Oke, nanti dengan kesepakatan nanti COD bayarnya di tempat. Nah, pada saat bibit itu kita sudah packing, kita kirim ke alamat, si pemesan itu tidak ada di rumah. Si pemesan itu tidak ada di rumah, yang ada memang ada orang tua yang sebelah rumahnya. Ya, jadi sebelah rumahnya itu ada orang tua. Ya, itu saya telepon komunikasi. Ya, si pemesan di ujung telepon sana bilang, Pak, saya baru ada acara di luar, Bapak masukkan aja ikan ke kolam. Setelah melihat kolamnya berada di samping rumah, memang ada kolamnya. Nah, benih 10.000 itu saya tebar di kolam kan. Saya tebar di kolam. Tanpa berpikir panjang lebar gitu, taruh di kolam. Kemudian saya komunikasi dengan si pemesan. Nanti uangnya saya transfer, Pak. Saya transfer pembayarannya. Akhirnya bersamaan dengan komunikasi sudah mendapat kepastian untuk ditransfer, saya pulang. Saya pulang karena itu dikirimnya pagi menjelang siang. Sampai sore pun tidak ada komunikasi mau transfer, katanya bentar lagi saya transfer. Nah, sampai sore, sampai malam, sampai besok pagi itu juga belum ditransfer. Nah, besok pagi karena belum ditransfer juga, kemudian orangnya saya hubungi itu masuk di telepon tetapi tidak diangkat. Nah, saya akan mengambil keputusan untuk kembali lagi ke lokasi yang dimana saya ngirim ikan itu. Pikiran saya sudah nggak enak, ini kok orangnya kok mau transfer pagi, katanya siang sore belum, malam belum, besok pagi juga belum. Nah, akhirnya saya ke lokasi tempat kemana kemarin saya ngirim ikan. Nah, sampai sana itu ikannya sudah tidak ada. Ya, ikan yang ada di kolam yang jumlah 10.000 itu sudah tidak ada di kolam, pemirsa. Nggak ada di situ. Sudah nggak ada lagi. Lah, saya kan bingung, loh ini kok ikannya sudah nggak ada di kolam, kolamnya sudah kering. Lah, saya kan mencari orang-orang di sekitar itu yang bisa saya tanya. Ternyata di sebelah rumah itu ada nenek sudah sepuh, sudah tua. Ya, bilang, saya tanya, Mbah, ini yang punya rumah kemana gitu kan. Lah, si mbahnya bilang sudah pergi gitu kan. Loh, kok sudah pergi kemana? Loh, kemarin kan dia cuman bilang sama saya, besok kalau ada ikan, orang kirim ikan suruh naruh kolam ini. Karena dia bilang ke saya bahwa dia mau pinjam kolam itu cuman 1 hari. Karena di kolam dia itu masih dalam perbaikan. Jadi besok kalau ada orang kirim bit suruh taruh sini aja dulu, Mbah, gitu kan. Saya jadinya mengerti bahwa oh, ternyata saya menjadi korban penipuan ya. Yang dimana di situ dia itu hanya nyewa kolam kepada orang yang ada di situ, nenek itu. Nyewa kolam 1 hari, itu dikasih 100.000. Ya, untuk naruh bibit 10.000 itu sementara. Nah, nenek itu juga bilang kalau tadi malam bibitnya sudah diambil, dibawa kepada kolamnya, katanya sudah jadi. Ya, disitulah akhirnya saya juga komunikasi sudah tidak bisa lagi orangnya, ya sudah saya pulang. Nah, saya sudah yakin, wah ini sudah masuk dalam perangkap mereka. Akhirnya ya sudahlah, itu bukan rezeki saya. Tetapi itu bagian sebuah cerita pengalaman yang teman-teman selaku pembudidaya juga nanti bagi yang jual benih juga harus hati-hati. Kemudian kasus yang kedua juga pernah ya. Kasus kedua itu saya kirim bibit hanya wilayah Jogja juga. Sudah ada bibit 5.000, kemudian kita kirim ke alamat yang sudah di-Sherlock kan. Kita Sherlock ke sana itu kita cari alamatnya tidak ada. Nah, tidak ada itu kasusnya juga mirip-mirip seperti yang pertama tadi. Hanya saja memang ini orang yang dititipi suruh nitipi ke bibit itu ada lokasinya, ada warung di mana bibitnya suruh titip ke situ. Nah, seperti itu. Tetapi lokasi yang dikirimkan ke saya itu bukan lokasi si pembeli.
lokasi orang lain yang katanya temennya. Karena mengingat di situ komunikasi juga sudah tidak jelas, orangnya dihubungi juga sulit, mereka hanya pesan lewat WA, suruh nitipkan ikan itu ke warung, nanti uangnya mau ditransfer. Akhirnya saya tetap bawa pulang ke rumah, ikan tidak kita tinggal di sana, karena memang kasusnya mirip-mirip seperti itu. Kemudian juga ada kasus-kasus penipuan di ikan gabus itu adalah ini, konsumsi, ya, ikan konsumsi. Pernah saya jauh-jauh dari Jogja sampai ke Bojonegoro, sudah di-share lokasi, sudah ada alamatnya, tetapi begitu saya datang perjalanan, ya dalam perjalanan tetap komunikasi sama orang yang mau kita ambil ikannya, bilang, Pak Wandi ada ikan 2 ton, oke saya siap datang, ya bilang gitu kan. Nah siap datang, begitu kita sudah berangkat, selama dalam proses perjalanan sampai Bojonegoro sana, memang tetap komunikasi seperti biasanya, ya komunikasi tetap lancar, tapi pada saat sudah masuk ke Bojonegoro itu orangnya sudah tidak bisa dihubungi. Hanya berbekal share lokasi itu saya cari. Ternyata yang dia bilang ikan 2 ton itu berada di tengah sawah. Di tengah sawah itu pun itu banyak kolam memang. Tetapi pada saat kita tanya orang si A ini, itu orang sana nggak ada yang kenal. Kemudian mereka juga bilang di tengah sawah ini kolam memang banyak Pak, tapi tidak ada yang budidaya ikan gabus. Itu bagian juga sebuah kasus penipuan yang pernah saya alami. Akhirnya dari Jogja sampai ke Bojonegoro saya jalan-jalan ya, nggak pulang nggak bawa ikan, karena saya sudah berpikir dari Jogja, wah ini banyak ada ikan 2 ton ini, ternyata zong gitu kan sampai sana. Ya nggak apa-apa sambil kita pelesiran liburan ke Bojonegoro. Kemudian cerita penipuan yang lain juga ini, ada orang kirim konsumsi ke tempat saya. Ya, konsumsi ikannya besar-besar memang, itu 1 kilo, ada yang 2 kilo, ikannya besar-besar. Ikannya itu saat datang itu tidak banyak, 50 kilo itu kondisinya mulus ya, bagus ikannya. Tetapi setelah saya bayar, saya timbang, saya taruh masukkan ke kolam, besok paginya itu ikan itu mulai ada yang mati. Ya, mulai ada yang mati, mulai ada yang sekarat, tapi tidak banyak. Dari jumlah 50 kilo itu baru ada 3 ekor yang mati. Nah pada saat mati itu saya curiga, ini ikan ini kok mulus-mulus tapi kok mati. Matinya juga nggak ada tanda-tanda, cuma diem gitu aja tapi sudah mati. Nah saya ambil, itu menjelang siang juga ada yang mati terus. Saya jadi curiga, kenapa ikan ini kok jadi mati. Nah ternyata begitu saya amati ikan yang sudah mati itu, kemudian saya belah perutnya. Itu ternyata di dalam perut ikan itu penuh dengan batu kerikil. Jadi hanya untuk menaikkan bobot ikan, berat ikan saat ditimbang, mereka rela. Ya betul-betul sangat kejam kalau saya pikir lah. Ikan hidup itu dijejelin sama kerikil sak jempol-jempol gini, batu hitam-hitam itu. Satu ikan itu karena besar-besar, ada yang diisi sampai 15, ada yang sampai 20. Ya saat datang itu perutnya juga tidak menggembung gabusnya itu. Tetapi pada saat ya udah mulai menjelang siang itu, mulai setengah hari itu sudah mulai banyak yang mati. Akhirnya apa, ikan jumlah 50 kilo itu mati semua ya. Jadi ini juga sebuah cerita penipuan. Kemudian ada lagi orang nawari ikan gabus, Pak Wandi ada mau jual gabus, oke siap. Berapa banyak? 200 kilo, oke siap 200 kilo. Dari mana? Dari sama Jawa Tengah, bagian barat sana juga ya. Saya nggak usah sebut kotanya. Jadi dari sana mau kirim ke Jogja. Oke saya bilang, begitu ikannya nanti sampai Jogja, saya bayar cash langsung ke rumah saya, ke tempat saya. Alamat saya jelas ada. Nah pada saat perjalanan itu, mulai dari setiap 1 jam perjalanan itu, orangnya selalu telepon saya, Pak Wandi ini sudah hampir sampai kota ini, sudah sampai. Komunikasi terus. Lah begitu masuk di suatu kota ya, misalkan kita sebut aja di situ kota Purworejo ya. Kota Purworejo itu di alun-alun Purworejo. Nah pada saat sampai di alun-alun Purworejo itu orangnya menghubungi saya. Dia bilang gini, Pak Wandi ini saya sudah sampai di Purworejo dekat alun-alun ya. Ikannya sudah saya bawa 200 kilo. Nah kemudian saya bilang, ya udah lanjut aja ke Kulon Progo, kan sudah dekat. Paling 1 jam lagi udah sampai tempat saya. Nah sampai komunikasi di situ, orangnya bilang, Pak, maaf Pak ini saya kehabisan solar katanya. Kehabisan solar,
minta tolong ditransfer uang 1 juta dulu untuk kita beli solar. Nah, saya cuma bilang begini, masnya kan di Purworejo ya, kalau ikannya sampai situ lalu kehabisan solar, gimana kalau saya jemput saja? Kalau saya jemput saja, pasti nanti masnya udah nggak usah repot-repot nganter ke tempat saya. Saya jemput, saya bayar langsung kontan di situ. Nah, di situ terjadi mulai kejanggalan. Orangnya bilang dia lewat telepon itu, jangan transfer Pak, jangan datang ke sini. Ya, Bapak transfer saja. Ya, biar nanti saya bisa ketemu dengan Pak Suwandi. Ya nggak masalah. Ya, kalau mau diantar ke sini juga nggak apa-apa. Tetapi saya kan punya etikat baik. Kalau di situ itu kehabisan solar, kemudian saya susul, kemudian saya bayar di tempat, kan lebih mudah. Tetapi kenapa orang itu keberatan? Dia pengennya ditransfer aja, kemudian ikan mau dikirim ke sini. Nah, saya mulai curiga di situ. Kenapa orangnya kok tidak mau untuk ditemui? Padahal saya sudah beretikat baik dari Jogja, saya ke Purworejo, saya bayar di tempat, saya kasih uangnya. Tetapi orang itu tidak positif menanggapi apa yang saya sampaikan. Malah orangnya marah-marah. Dibilangnya Pak Suwandi itu nggak pernah berbisnis online, nggak pernah percaya sama saya gitu. Ya, saya cuma sampaikan bahwa saya mungkin bukan tidak percaya, karena memang saya juga tidak tahu alamat penjenengan nganterikan dari mana. Jelasnya juga nggak tahu, saya juga belum pernah ketemu dengan Anda. Tapi kalau saya, alamat saya kan jelas, saya punya rumah, saya punya tempat tinggal, saya punya informasi seputar masalah budidaya, saya punya lokasi yang di-share ke berbagai medsos, ya, di CV Minaja Lestari. Kalau Anda kan saya belum kenal. Akhirnya dengan marah-marah dia bilang, ya udah Pak, kalau memang Bapak nggak mau bisnis, ikannya saya bawa pulang. Secara logika manusia akal sehat saja, kalau dia dari Jawa Tengah bawa ikan 200 kilo, kemudian hanya sampai di Purworejo, kemudian dia bilang ikannya mau bawa pulang lagi dengan alasan saya tidak mau transfer, itu kan sesuatu yang aneh. Wong ikan perjalanan sudah capek, kalau dia bawa pulang kan rugi besar dia. Nah, disitulah kejanggalan-kejanggalan itu yang memang akan ada di bisnis-bisnis ikan gabus ya. Ya, kemudian juga banyaklah kasus-kasus penipuan-penipuan yang memang pemirsa dan teman-teman harus hati-hati ya. Ya, termasuk juga dari mulai bibit sampai penampungan, kemudian sampai nanti purna jual ya. Nah, apa-apa lagi yang terkait dengan masalah penipuan-penipuan berkedok ikan gabus ini ya, nanti akan saya ulas lagi di video-video selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Dunia Ikan Gabus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.